Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai proses konseling hari ini, konseling kelompok hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa, di mana doa kita ini kita sampaikan dengan doa salawatun nahdatain. Baik, saya akan memimpin doa kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfadha wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Baik, terima kasih, selesai. Setelah kita berdoa, alangkah baiknya juga kita memulaikan perkenalan agar kita lebih dekat dan merasa nyaman terbuka untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan setelah ini. Sistem perkenalannya kayak gini, saya akan jelaskan sedikit gimana cara kita perkenalan. Misalnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayy Ihsan dan sebelah kanan saya Deli. Kemudian Deli itu setelah Deli itu menyampaikan namanya, lalu kembalikan saya sebelah kiri saya lagi, nama saya Hayy gitu, dan sebelah kanan saya adalah gitu. Begitu selanjutnya muter. Gimana? Apakah sudah dimengerti? Paham. Baik, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayy Ihsan, sebelah kanan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Deli Dintasari. Di sebelah kiri saya ada Pak Hayy dan di sebelah kanan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Bayu Suci dan sebelah kiri saya Deli dan sebelah kirinya lagi Bapak Hayy. Dan sebelah kanan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Marzuki Atsani. Di sebelah kiri saya Suci, sebelah kirinya lagi Deli, dan sebelah kirinya lagi Bapak Hayy. Baik, terima kasih. Saya menanyakan apakah di anak-anak ini pernah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan gimana sih konseling kelompok itu dan seperti apa konseling kelompok itu. Konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor. Konselor itu saya, di sini saya sebagai konselor. Atau guru BK kepada kalian untuk mengentaskan masalah yang ada dalam suatu kelompok ini. Gimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Paham. Ya, mengerti. Baik, selanjutnya itu tujuan konseling. Jadi tujuan konseling itu adalah mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam forum atau kelompok kita ini, konseling kelompok ini, dalam kelompok ini. Sebelum kita mulai untuk konseling kelompok ini, perlu saya jelaskan ada 3 asas dalam konseling kelompok itu. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan itu adalah asas yang dimana apa semua yang kita bicarakan dalam kelompok ini hanya kita yang boleh mengetahuinya dan tidak boleh orang lain mengetahuinya dari luar kelompok kita ini. Baik, lanjut ke asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan ini teman-teman dengan sukarela menyampaikan masalah yang dihadapi atau yang dialami. Lanjut ke asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan ini adalah teman-teman itu harus terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. Terbuka saja karena yang seperti yang saya sudah katakan tadi, kita memiliki asas kerahasiaan. Sebelum lanjut lagi, kita harus menyepakati kontrak waktu untuk melakukan konseling kelompok ini. Apakah ada teman-teman yang bisa menyebutkan waktu berapa menit, atau mungkin ada teman-teman yang sibuk setelah ini gitu? Apakah? Ya, silahkan. Kira-kira kita butuh waktu 30 menit kalau cukup Bapak. Untuk
saudara Sani gimana? Sama 30 menit Pak. Sama 30 menit. Baik, konseling kelompok pada hari ini, siang hari ini kita lakukan selama 30 menit. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap intinya untuk konseling pada siang hari ini, kita harus mengungkapkan ikrar kerahasiaan. Di mana ikrar kerahasiaan ini saya akan memimpinnya. Baik, saya persilakan untuk teman-teman berdiri supaya lebih enaknya kita mengikrarkan. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Siap. Baik, teman-teman ikuti kata-kata saya. Ikrar kerahasiaan. Ikrar kerahasiaan. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, Saya sanggup bersedia menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya yang saya terima yang saya terima baik dari klien saya baik dari klien saya dan atau keterangan lain dan atau siapapun, dan atau siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh. yaitu Ya baik, saya ulangi, yaitu data atau keterangan data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh atau tidak layak diterima oleh orang lain. atau tidak layak diterima oleh orang lain. Baik, saya silakan untuk duduk kembali teman-teman. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti tahap inti ini? Siap. Siap. Nah, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan ulang lagi proses konseling kelompok ini seperti apa. Jadi kembali saya jelaskan bahwa konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu permasalahan yang ada pada kelompok kita ini untuk menyelesaikannya atau mencari jalan keluar atau solusinya. Apakah sudah siap, teman-teman? Baik, kalau sudah siap, semuanya masing-masing kita akan persilakan untuk mengungkapkan atau menyampaikan masalah yang sedang dialami. Baik, kita mulai dari Saudari Deli. Permasalahan saya sering malas dan beberapa kali telat masuk sekolah. Jadi Deli itu merasa malas dan sering telat datang ke sekolah. Ya. Ya, baik, lanjut ke Suci. Ya, permasalahan saya sama seperti Dali yang sering telat masuk kelas. Tadi sama aja permasalahannya kayak gitu. Lanjut ke Sani, gimana? Permasalahan saya sih sama-sama Pak, tapi saya itu bedanya kan sering begadang. Misalnya kalau bangun itu telat, terus pergi ke sekolah misalnya gerbangnya udah tutup, saya nggak jadi sekolah, saya muter balik keluyuran. Jadi permasalahan Sani itu sering terlambat karena suka begadang, dan kalau terlambat suka enggak sampai ke sekolah gitu, langsung ke keluyuran ke mana aja. Baik. Baik, sebelum lanjut ke bahas permasalahannya, kita nentukan dulu satu masalah yang akan kita bahas, dan kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas di antara teman-teman yang bertiga ini. Gimana teman-teman? Apakah kita masalah Deli, masalah Suci, atau masalah Sani? Ya, silakan gimana? Saya lebih masuk ke masalah Sani. Ya. Karena sering kalau dia telat tidak masuk kelas, terus dia bolak balik ke rumah atau dia keluyuran. Nah, terus gimana? Sama masalahnya Sani. Baik, kita ulang kembali ya, gimana memperjelas kembali masalah yang sedang dialami oleh Sani. Silakan Sani. Kan saya tuh sehari-hari Pak, malamnya itu kadang bisa tidur deh gitu. Saya itu tidur biasanya itu setelah subuh. Tidur itu kan cuma beberapa menit, terus mau pergi sekolah gitu kan, setelah subuh tidur cuma 30-an menit, nanti bangunin sekolah, tapi saya dibangunin nggak langsung bangun, mandi itu lama, duduk sarapan di rumah, terus pas mau jalan udah lewat jam masuknya gitu, gerbang udah tutup,
satpam udah jaga ya saya nggak masuk gitu. Saya muter balik, kadang pergi ke rumah temen, main PS, kemana lah. Ntar kalau orang udah pulang sekolah, ya saya juga ikut pulang. Oh baik. Apakah teman-teman yang lain ingin menanyakan atau bisa saja memberikan saran langsung ke Sani? Silakan Deli. Saya mau bertanya, apakah dari orang tuanya Sani itu tidak membangunkan Sani ketika paginya gitu untuk ke sekolahnya, biar Iya. tidak terlambat? Dibangunnya sih tetap, tapi kan seperti yang saya jelasin tadi, saya bangun tapi nggak langsung mandi siap-siap, nggak kalau orang lain kebanyakan kan buru-buru gitu kalau muter. Kalau saya nggak, makin slow gitu. Kalau udah dibangunin mandi sarapan mau jalan terus udah telat pokoknya kalau saya udah telat ya saya nggak jadi sekolah, saya balik muter kemana pun itu. Ntar kalau orang udah pulang saya juga pulang, biar kesannya saya juga udah sekolah. Oh gitu. Jadi gimana Saudari Suci? Apakah ingin silakan? Saya mau bertanya nih, apakah setiap malamnya orang tuanya nggak mengawasi saudara Sani gitu, kalau begadang atau nggak dimarahin gitu sama orang tuanya? Ya kalau ditahu sih ditegur sih, ya nggak boleh begadang, tapi kan nggak pernah ditahu kan, soalnya pintu kamar ketutup gitu, nggak tahu dia tidur apa enggak, soalnya kan nggak kedengaran lagi ngapain, kira tidur gitu kan, soalnya kalau malam kan main HP atau ngechat gitu, nggak kedengaran berisik HP-nya lah gitu deh, mungkin dikira tidur, tapi kan enggak, saya itu nggak tidur, jarang tidur. Emang jarak antara kamar orang tuanya Sani sama Sani itu jauh gitu? Nggak sih jauh, tapi kan mereka pagi-pagi tidur. Jadi kalau mereka udah tidur ya nggak tahu saya itu udah tidur apa belum. Oh, gimana? Apakah teman-teman juga ingin memberikan saran gimana untuk mengatasi masalah dari Sani ini? Apakah yang ingin terlebih dahulu, siapa yang terlebih dahulu ingin memberikan saran atau solusi? Ya, silakan Deli. Mungkin dimulai dari diri kita sendiri sih, kalau untuk berubahnya itu dimulai dari diri kita sendiri. Percuma juga kalau orang lain memberikan saran, kalau diri kita sendiri itu belum ada tergerak hatinya untuk berubah, juga tidak akan mendapatkan hasil gitu. Jadi dimulai dari Saninya sendiri gitu, untuk menumbuhkan motivasi gitu sih. Ya gimana? Iya Pak. Silakan, ada lagi sarannya untuk saudara Sani? Sarannya sih kalau saya agar Sani ini mengaktifkan alarmnya lebih pagi gitu, terus jangan terlalu begadang, ingat waktu. Kalau mau begadang ya adalah tempatnya gitu, waktunya. Soal kalau dia libur atau nggak ada kegiatan di sekolah. Oh, jadi baiklah. Apakah ada motivasi atau kata-kata perubahan yang Anda tanamkan pada diri Anda untuk berubah setelah mendengarkan saran dari teman-teman? Sudah ada sih Pak, mungkin saya akan coba dulu. Oh, kalau begitu untuk selanjutnya kita berdiri dulu ya, untuk merefresh ulang gimana supaya kita tidak bosan, dan setelah menyampaikan masalah ini kan, setelah bermasalah ini pikiran kita ruwet, jadi kita sedikit bermain lah. Gimana? Silakan, silakan berdiri. Jadi permainannya kayak gitu, kayak ini, home pimpang. Apakah ada yang pernah home pimpang itu? Aduh. Pernah. Yang kayak gini, misalnya home pimpang alaihum gambreng, siapa curang matanya jereng gitu. Apakah ada yang sudah? Nggak pernah, belum. Oh, home pimpang aja ya. Berarti yang cuma sendiriannya beda itu Yang kalah. yang pertama duduk. Oh iya. Dia yang menang gitu. Dia menang. Oke, kita mulai. Home pimpang. Ya. Oh, wah, 1, 2, 3. Home pimpang alaihum gambreng. Berarti silakan duduk, boleh duduk. Kita bertiga dulu. Home pimpang alaihum gambreng. Pimpang alaihum gambreng. Wah, silakan duduk. Berarti kita sweet. Aduh. Ya. Berarti cuma saya yang duduk ya. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu, belum dikasih duduk ini. Baik, kita mulai dari dulu. Apakah
kesan dan pesannya setelah melakukan konseling kelompok. Kesannya semoga Sani dapat berubah. Kalau telat masuk aja ke sekolah gitu, nggak usah takut untuk masuk apa gitu. Iya gitu. Udah, ya silakan bisa duduk. Baik, setelah kita melakukan konseling tadi, ini waktunya sudah mau habis 30 menit. Jadi apakah kita perlu, kan tadi telah dilakukan konseling kelompok dan telah membahas masalah-masalah kita bersama. Jadi apakah perlu kita melakukan konseling atau konseling lanjutan untuk pertemuan berikutnya? Gimana? Ya, perlu Mungkin Bapak. Perlu. Masalah lainnya, teman-teman Berarti lain juga, Kak. pertemuan berikutnya kita akan membahas dari masalah Deli atau Suci gitu. Biar Ya. kita juga bisa lebih memperdalam lagi masalahnya Sani. Baik. Masalah perkembangan lah. Baik, pesan saya sih kepada Sani itu seperti kata teman-teman tadi, alangkah lebih baiknya itu jangan suka begadang dan mematuhi perintah orang tua, dan walaupun telat datang ke sekolah itu lebih baiknya masuk saja, jangan pulang dan keluyuran tanpa arah. Apakah sudah dipahami? Paham, Pak. Baik, kita akhiri konseling pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran teman-teman. Baik, kita akhiri dengan sama-sama melepaskan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.